Halo semuanya, kembali lagi di iPod Industrial Podcast edisi ke-8. Kenalin, namaku Mutiara Ihana Saleha, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2021. Di sini aku bareng Kak Faiz, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019 yang baru aja balik dari Jepang. Boleh Kak Faiz untuk memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang deh. Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Andi Muhammad Faizu desu. Faizu de yonde kudasai. Shumi wa saikuring to badminton desu. Ima 22 歳です. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, boleh ditranslate Kak dalam bahasa Indonesia. Halo semuanya, nama saya Andi Muhammad Faiz. Bisa dipanggil Faiz. Hobi saya bersepeda dan badminton. Umur saya 22 tahun, mohon kerjasamanya. Kan Kak Faiz baru aja nih balik dari Jepang. Kenapa Kak Faiz pilih magangnya ke Jepang? Karena magang yang tersedia itu hanya di Jepang. Kalau misalnya ada magang di negara-negara lain mungkin akan saya pertimbangkan. Oke. Nah, tempat magang Kak Faiz itu perusahaannya seperti apa dan Kak Faiz pekerjaannya bagaimana selama di Jepang? Oke, jadi perusahaan tempat saya bekerja itu namanya Whitetech Corporation. Dia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur suku cadang otomotif. Saya sendiri bekerja sebagai quality check untuk mengecek apakah barang tersebut layak untuk didistribusikan atau tidak. Selain itu saya juga melakukan pengelasan. Di perusahaan tersebut saya mengerjakan ada 5 mesin, 2 mesin terdiri dari press welding dan 3 mesin terdiri dari arc welding. Oke. Nah, menurut kakak kemarin alur pendaftaran magang di Jepang itu seperti apa dan susah tidak Kak? Alur magangnya itu sederhana. Artinya tidak perlu berkas yang macam-macam. Untuk kemarin itu hanya perlu siapkan CV dan resume. Oke, menurutnya Kak Faiz, ilmu yang Kak Faiz dapatkan di perkuliahan ini benar bisa diimplementasikan pas saat kakak kerja di Jepang atau tidak Kak? Bisa, karena di sana kan kurang lebih dia di industri manufaktur. Saya di teknik mesin ada beberapa mata kuliah yang sejalan dengan program magang yang saya jalani. Seperti misalnya mata kuliah K3, proses permesinan, dan lain sebagainya. Berarti Kak Faiz sudah punya skill-skill sebelumnya ya Kak, sebelum berangkat magang ke Jepang? Untuk sekedar konsepsi ada maksudnya sebelum berangkat itu kita sudah tahu oh ini yang akan dikerja seperti ini, dan waktu di kuliah juga kan sebelumnya sudah diajarkan, jadi waktu berangkat sudah tidak terlalu awam lah mengenai dunia industri. Oke. Nah, hal yang dibutuhkan untuk magang ke Jepang itu apa saja Kak? Pemahaman tentang bahasa dan budaya Jepang diperlukan, apalagi di sana itu kita kan harus berkomunikasi dengan atasan. Itu terkadang ada miskomunikasi, dan oleh karena itu kita harus mengetahui bahasanya mereka seperti apa. Selain itu, selain bahasa dan budaya, kita juga tahu apa sih yang tidak boleh dilakukan di sana, bagaimana sih cara kita bersikap dengan sesama orang Jepang, begitu. Oke, ngomong-ngomong tentang budaya, apa kira-kira culture shock yang Kak Faiz rasakan pas pertama kali di Jepang? Waktu pertama kali saya datang itu di musim dingin, jadi saya lihat bahwa saat saya sudah menggunakan pakaian yang berlapis-lapis, orang Jepang saya rasa mereka lebih kebal dingin ya, karena saya lihat mereka hanya pakai rok pendek,
bahkan bajunya lengan pendek juga. Tapi saya lihat mereka tidak merasakan dingin begitu. Oke, kalau dari segi cuaca kan memang beda. Iya. Kalau budaya begitu Kak, ada ndak yang buat Kak Faiz kayak ini kenapa? Ada satu yang paling culture shock sih menurut saya selama di sana. Jadi kalau misalnya kita pelihara hewan di sana di Jepang, jadi kita harus bertanggung jawab atas kotoran hewan yang kita pelihara. Jadi misalnya di Jepang kan banyak orang yang mengajak jalan hewan peliharaannya seperti anjing misalnya atau kucing. Jadi kalau misalnya peliharaannya itu buang kotorannya di jalan, majikannya itu harus pungut kotorannya dan dia bawa pulang ke rumahnya untuk dibuang di tempat sampahnya. Berarti culture shocknya ini dalam sisi positif saja ya Kak? Iya, sisi positif. Oh iya, di sana kan pakai bahasa Jepang kan Kak? Iya. Nah, menurutnya Kak Faiz bahasa Jepang itu susah nggak sih Kak? Kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, menurut saya bahasa Jepang itu lumayan sulit. Karena dari huruf saja, bahasa Jepang itu ada, dia yang pertama itu ada hiragana namanya, ada katakana dan ada juga kanji. Dan untuk hiragana itu kurang lebih ada 26 kalau tidak salah. Katakana juga 26. Yang susah adalah menghafalkan kanji. Kanji itu di Jepang ada ribuan lebih dan sangat sering digunakan di sana. Sebelum Kak Faiz belajar ke Jepang, maksudnya magang ke Jepang, Kak Faiz sudah persiapan bahasa Jepang sebelumnya atau belajarnya nanti pas di Jepang? Keduanya. Jadi sebelum keberangkatan ke Jepang itu kami dipersiapkan dengan pemantapan bahasa. Kami belajar sekitar 3 bulan untuk mendalami bahasa Jepang, pola kalimat, percakapan, listening. Dan sampai di Jepang juga saya masih belajar bahasa Jepang. Kalau ada ndak Kak pernah salah miskom karena kendala bahasa selama di Jepang? Miskom mungkin tidak, karena kalau di Jepang itu kalau misalnya ada yang mereka ingin sampaikan dan kita tidak mengerti, biasanya orang Jepang itu dia pakai Google Translate. Atau kalau misalnya dia ribet pakai Google Translate, dia biasa pakai isyarat. Oke. Tentang magangnya Kak Faiz, budaya kerja di Jepang itu seperti apa Kak? Dan mungkin ada perbedaan sama budaya kerja di Indonesia? Cukup berbeda saya rasa. Kalau di Jepang itu mereka sangat disiplin waktu, mereka juga kerja tidak asal-asalan, profesionalitasnya tinggi, menghargai waktu, dan kerjanya juga rapi. Nah, di sana kan Kakak sebagai orang Indonesia yang berangkat ke Jepang, mereka ada kayak perlakuan khusus kah atau sama aja Kak? Ada beberapa orang yang Jepang yang menganggap, bukan hanya orang Indonesia saja sih, maksudnya kayak orang asing itu tidak bagus begitu. Cuman ada juga orang Jepang yang menganggap, oh ini orang asing bagus, ini mau belajar, ini begini. Dan Kak Faiz kan Muslim kan Kak? Iya, Muslim. Nah, di sana kan minoritas ya yang agamanya Islam. Iya. Ada ndak kendalanya Kak Faiz dalam beribadah di Jepang? Alhamdulillah sebelum bekerja itu, di saat pembahasan kontrak kerja kita sudah bahas sebelumnya waktu di sana, disampaikan oleh penerjemah bahwa kita semua yang magang di sini adalah Muslim dan ada kalanya kita harus beribadah. Jadi tanggapan dari pihak perusahaan itu baik, mereka merespon dengan baik. Bahkan mereka menyiapkan untuk kami tempat beribadah. Ada tempat beribadah dan ada juga tempat wudhu. Jadi kalau waktu awal-awal itu
Biasanya kalau kita wudhu kan kita naikkan kaki ke atas wastafel. Setelah orang Jepang lihat itu, mereka inisiatif buat, oh sepertinya kita harus buatkan mereka tempat wudhu begitu. Oh, berarti orang-orang di sana juga toleran ya Kak sama keadaannya Kakak. Nah, selama di Jepang ini Kak Faiz pernah homesick enggak Kak? Homesick pernah homesick. Cuman bukan yang homesick parah banget. Karena sebelum berangkat ke Jepang kan saya pernah mondok di pesantren 3 tahun, hidup jauh dari keluarga. Jadi setelah ke Jepang itu sudah tidak terlalu merasa homesick lagi, walaupun tetap masih ada. Yang paling dirindukan dari Indonesia selama di Jepang apa tuh Kak? Makanannya sih pasti. Makanan di Jepang itu kayak gimana Kak? Makanan di Jepang itu menurut saya kurang rasa. Jadi mereka orang Jepang itu tingkat pedasnya rendah. Jadi kalau mereka menganggapnya bilang, oh ini pedas sekali. Kalau kita coba bilang, oh ini belum ada rasanya sama sekali. Iya. Jadi Kak Faiz di sana kebanyakan masak? Kebanyakan masak. Selain karena makanan di sana lumayan mahal untuk masakan jadi, banyak juga makanan di sana yang ragu-ragu lah intinya untuk dibeli karena dalam bahasa Islamnya itu syubhat, abu-abu. Jadi dia antara halal atau haramnya kita tidak tahu. Jadi untuk was-wasnya jadi kita masak sendiri. Oh, berarti di sana gampang-gampang susah untuk cari makanan halal ya Kak? Iya, cuman kebetulan juga di sana itu ada seperti toko makanan halal ada di sana. Kalau yang pernah aku dengar sih Kak, di tokonya itu biasanya ada juga beberapa yang pakai label halal di depan tokonya. Iya, jadi untuk toko halal yang ada di tempat saya itu bahkan di sana ada juga yang produk-produk dari Indonesia, seperti misalnya mie gelas, ada mie gelas, apalagi ya, ada kerupuk juga, santan dan lain sebagainya. Jadi kalau rindu masakan Indonesia lebih gampang ya Kak, Ya, masak lebih gampang sendiri. lah. Oke. Kak Faiz ada cerita atau pengalaman unik enggak selama berada di Jepang? Ada. Saya kemarin di sana sempat dapat bulan Ramadan, kan 1 tahun. Waktu bulan Ramadan itu saya kerja sementara puasa. Terus di saat yang bersamaan juga ada medical check up. Saat pengambilan darah, selesai pengambilan darah, saya rasa agak pusing. Terus dokternya bilang, kenapa? Tiba-tiba saya sudah pingsan, sudah dibaringkan di bawah. Terus saat saya sadar, orang-orang perusahaan kumpul seperti mengurumuni saya. Dia tawarkan minuman, bilang, ayo minum dulu supaya sehat kembali. Cuman saya bilang, saya lagi puasa, jadi tidak bisa minum. Singkat cerita, setelah cukup lama berdebat, diyakinkan bahwa harus minum supaya sehat. Akhirnya saya minum dan dipulangkan untuk istirahat. Jadi mungkin itulah pengalaman ini. Selain itu juga waktu musim dingin saya kerja dan lembur. Waktu lembur itu saya sepertinya masuk angin. Jadi saya kerja terus sepertinya saya tidak enak badan. Jadi saya tanya teman kerja saya tadi sudah muntah. Terus teman saya panggil atasan. Terus atasan bilang, oke, tidak apa-apa, pulang langsung, begitu. Oke, kalau di Jepang itu jam kerjanya itu seperti apa? Dia mulainya pagi sekali atau siang mulainya Kak? Untuk di perusahaan saya sendiri itu ada 2 shift kerja. Ada shift pagi dan shift malam. Shift paginya mulai jam 8 pagi, selesai jam 5 sore. Itu kalau tidak lembur. Dan shift malam di jam yang sama, mulai dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh.
Terus untuk istirahatnya itu dia ada 1 jam secara keseluruhan. Jadi jam 10 istirahat 10 menit, masuk jam 10 lewat 10, terus kerja lagi, lalu istirahat jam 12 lewat 10. Jam 12 lewat 10 istirahat 40 menit. 40 menit itu biasanya kita pakai istirahat, sholat dan makan. 40 menit, terus jam 2 lewat 50 istirahat 10 menit, dan jam 5 istirahat lagi 10 menit. Dalam 1 bulan itu sesering apa Kak Faiz lembur? Lemburnya itu dia sebenarnya berdasarkan permintaan dari yang menerima produk dari kita. Jadi kalau misalnya mereka mintanya sekian produk banyak, jadi kita lembur. Kalau lembur gitu Kak Faiz dapat fee tambahan lagi atau gimana Kak? Iya, dapat fee tambahan. Untuk perhitungan upahnya di Jepang sendiri itu dia digajinya per jam. Jadi kalau di Indonesia biasanya per bulan, di Jepang dia pembayarannya per jam, dan jamnya itu beda-beda. Kalau misalnya kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu bayarannya normal. Kalau lembur itu ada plusnya. Dan kalau shift malam sendiri juga ada plusnya juga. Kak Faiz di Jepang itu tinggalnya di mana Kak? Kalau saya tinggal di prefektur Yamaguchi, kota Hofu. Transportasi dari tempat tinggalnya Kak Faiz ke perusahaan tempat Kak Faiz magang, itu Kak Faiz jalan kaki atau naik bus atau naik sepeda? Perusahaan memberikan fasilitas berupa sepeda, jadi tiap hari saya dari apartemen ke perusahaan itu naik sepeda. Jarak dari apartemen ke perusahaan itu kurang lebih 6 km, sekitar 25 menit naik sepeda. Lumayan ya Kak. Biasanya Kak Faiz shiftnya shift pagi atau shift sore? Untuk pembagian shiftnya itu dia selang-seling. Jadi kalau misalnya minggu ini kita shift pagi, minggu depannya shift malam, dan begitu seterusnya. Jadi jam 7 biasanya saya sudah berangkat sampai jam setengah 8. Setengah 8 kita ganti baju di loker yang sudah disediakan perusahaan. Jadi nanti di loker itu baru kita gunakan baju seragam kerja. Kita tidak pakai baju seragam kerja mulai dari apartemen, tapi kita mulai ganti baju di loker perusahaan. Terus jam 7.45 itu kita ada senam kebugaran dulu. Jadi sebelum kerja kita senam dulu peregangan, supaya kalau nanti saat kerja tidak kaku atau kram dan lain sebagainya. Jam 7.50 ada briefing apel pagi. Jadi di briefing itu biasanya kita ada pengecekan alat pelindung diri, mulai dari atas sampai bawah. Kita berhadapan-hadapan, terus kita saling mengecek satu persatu. Misalnya helm yos, maikake yos, anzen kutsu yos, dan lain sebagainya. Setelah selesai pengecekan alat pelindung diri, barulah atasan menyampaikan bahwa jumlah produksi hari ini sekian ya, begitu. Itu setiap hari Kak untuk senam dan pengecekan diri? Iya, untuk itu rutin tiap hari. Senam dan pengecekan alat pelindung diri. Berarti pekerja di sana betul-betul dipastikan ya Kak kesehatannya, keselamatan kerjanya. Ya, jadi untuk alat pelindung dirinya itu antara lain yang pertama helm, terus ada pelindung telinga, ada masker pelindung debu, ada supporter. Supporter itu dia tugasnya untuk agar serpihan-serpihan besi tidak masuk ke dalam rongga-rongga lengan baju. Terus ada sapu tangan, sarung tangan. Sarung tangan itu kita pakai 2 lapis. Terus ada apron. Apron itu gunanya untuk lindungi baju kita agar tidak kotor. Dan biasanya alat yang kita buat itu kan panas. Jadi kalau misalnya kena tubuh, itu melindungi juga. Yang terakhir itu sepatu safety. Kak Faiz kan 1 tahun di Jepang lama. Kak Faiz sudah pernah pergi kemana saja di Jepang?
Sejauh ini saya sudah pergi itu di Prefektur Fukuoka, Prefektur Yamaguchi, Hiroshima, Osaka, Kyoto, Nara, dan Tokyo. Yang paling memorable itu di mana, Kak? Paling memorable selama ini di Tokyo sih. Kenapa Tokyo? Karena Tokyo kan beda, maksudnya dari tempat lain. Di Tokyo juga itu saya rasa seperti Jakartanya Indonesia di Tokyo. Dia itu rame, banyak pusat perbelanjaan, banyak spot-spot, banyak tempat wisata juga di situ, spot-spot foto juga banyak. Nah, kan kakak di sana sambil magang, itu liburannya pas hari libur atau mungkin ada cuti atau izin? Untuk hari kerjanya sendiri, kita itu kerja dari Senin sampai Jumat. Tetapi hari Sabtu itu kalau misalnya jumlah produksi banyak, biasanya atasan beritahu kalau kita bahwa hari Sabtu kita kerja ya, lembur. Kalau misalnya kita tidak libur, berarti Sabtu Minggu libur. Untuk jalan-jalannya sendiri biasanya itu untuk destinasi yang jauh kita pergi pada liburan musim yang panjang. Liburannya sendiri itu juga ada 3 yang panjang. Dia liburan musim dingin. Liburan musim dingin itu tahun baru sampai 1 minggu setelahnya. Terus ada namanya Golden Week. Golden Week itu 10 hari lah kalau tidak salah. Dan libur musim panas. Cutinya juga ada namanya cuti berbayar. Jadi walaupun kita tidak kerja, kita tetap dapatkan upah. Jatah tiap orang itu ada 10 hari. Oke. Nah, kegiatan magangnya ini disupport oleh kampus atau enggak, Kak? Kayak misalnya nanti kegiatan magangnya bisa dikonversi jadi SKS atau gimana? Sampai saat ini untuk konversinya belum dikonversi sepenuhnya karena mungkin kita menunggu dulu sampai akhir semester baru kita koordinasi lagi dengan pihak departemen bagaimana konversinya dan lain sebagainya. Pihak departemen sendiri mendukung program ini, namun ada juga beberapa dosen yang kontra terkait program magang ini. Magang di sana itu bisa sekalian ambil data untuk skripsinya kakak juga atau tidak, Kak? Sebenarnya bisa, mungkin bisa. Waktu awal saya rencana memang untuk pengambilan data itu di Jepang. Cuman saat melihat bahwa kerjanya sekian, capek bekerja, jadi saya bilang bahwa nantilah sekalian kembali ke Indonesia baru saya rampungkan. Ada enggak hal dari Jepang yang merubah diri Kak Faiz? Yang merubah diri saya mungkin pemahaman tentang manajemen finansial. Bagaimana kita mengolah uang yang telah kita terima. Jadi saya di umur yang 22 tahun ini pertama kali menerima upah yang lumayan. Bagaimana caranya saya kelola uang tersebut agar bisa teroptimasi dengan baik. Terus selain itu yang merubah diri saya mungkin lebih mandiri ya, karena kalau misalnya selama ini di rumah itu segalanya disiapkan oleh orang tua, di Jepang kita lebih mandiri, menyiapkan semuanya sendiri. Tadi kan Kak Faiz sudah mention beberapa kelebihan magang di Jepang. Untuk kekurangannya, ada ndak kekurangan magang di Jepang, Kak? Untuk kekurangannya, pihak kampus belum sepenuhnya mendanai peserta magang, seperti misalnya terkait pengurusan visa, paspor, pembelajaran bahasa Jepang itu masih ditanggung oleh peserta magang tersebut.
Kan kakak sudah punya pengalaman magang di Jepang. Kira-kira nanti Kak Faiz ada rencana tidak untuk kembali bekerja ataupun magang di Jepang? Sejauh ini sih belum ada. Rencana ingin kembali itu ke Jepang sebagai turis, bukan sebagai pekerja. Kak Faiz punya tips and trick tidak buat mahasiswa yang mau pergi magang ke Jepang juga? Tipsnya itu lebih confidence, percaya diri, be yourself. Jadi kalau misalnya interviewer memberikan pertanyaan, tidak usah terlalu dilebih-lebihkan, tidak usah juga mengurang-urangi, cukup apa adanya, sampaikan sejujurnya, jadi diri sendiri. Oke, nah terakhir menurut Kak Faiz, kenapa mahasiswa perlu magang ke Jepang? Kenapa mahasiswa perlu magang ke Jepang? Karena ada banyak benefit ya yang kita dapatkan dari magang di Jepang. Yang pertama, kita dapat pengalaman kerja tentunya karena magang. Pengalaman kerja, jadi kalau misalnya kita lulus dari kampus, biasanya kan perusahaan di Indonesia itu dia perlukan pengalaman kerja. Jadi kenapa kita harus ikut magang? Supaya dapat pengalaman kerja. Kedua, kita bisa dapat ilmu baru terkait bahasa dan budaya di Jepang itu seperti bagaimana. Dapat juga koneksi, relasi orang Jepang. Dan juga yang terakhir itu juga dapat upah. Jadi kita tidak semerta-merta kerja saja, tapi adalah upah yang diberikan perusahaan dari kerja kita. Oke, terima kasih banyak Kak Faiz. Waktunya sudah diluangkan, sudah jauh-jauh datang dari Jepang untuk hadir di sini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Dan see you on another episode of iPod.